Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu materi yang pertama, konsep mengenai perbedaan jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Konsep gender ini juga menyebabkan terbentuknya stereotipe yang ditetapkan secara budaya atau hal yang umum tentang karakteristik gender yang spesifik berupa karakteristik yang berpasangan yang dapat menggambarkan perbedaan gender. Mungkin sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang gangguan seksual. Yang pertama itu gangguan nafsu seksual. Terdiri atas gangguan nafsu seksual hipoaktif dan gangguan aversi seksual. Gangguan nafsu seksual hipoaktif di mana seseorang mengalami atau memiliki sedikit atau tidak sama sekali minat terhadap aktivitas seksual. Sedangkan gangguan aversi seksual adalah perasaan tidak suka yang terjadi secara persisten atau ekstrim terhadap kontak seksual atau aktivitas seksual. Yang kedua, gangguan rangsangan seksual. Pada perempuan disebut dengan female sexual arousal disorder, di mana perempuan mengalami kesulitan untuk mencapai lubrikasinya. Sedangkan pada laki-laki disebut male erectile disorder, di mana laki-laki mengalami kesulitan untuk mencapai atau mempertahankan ereksinya. Akan dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang gangguan dari orgasme. Yang pertama yaitu orgasme yang terhambat atau disebut dengan inhibit orgasme. Nah, suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan seseorang dalam mencapai fase orgasmenya. Nah, meskipun nafsu dan rangsangan seksualnya itu cukup kuat. Yang kedua yaitu ada ejakulasi dini atau disebut dengan premature ejaculation. Adalah ejakulasi yang terlalu cepat terjadi dan merupakan gangguan orgasme yang paling sering terjadi pada laki-laki. Yang selanjutnya yaitu gangguan nyeri seksual. Gangguan nyeri seksual atau disebut dengan dyspareunia yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti unhappily made as bedfellow, yaitu suatu kondisi di mana perasaan tidak nyaman dan rasa nyeri saat berhubungan seksual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya gangguan identitas jenis kelamin. Gangguan identitas jenis kelamin atau gender identity, yakni keadaan psikologis seseorang yang mencerminkan perasaan dari diri seseorang laki-laki atau perempuan, yang mana identitas jenis kelamin hanya dapat ditentukan dari sikap, pola perilaku, serta fisik seseorang. Beberapa pelaku transseksual telah melakukan operasi guna merubah jenis kelamin mereka. Orang-orang yang mengalami gangguan identitas gender atau GIG, yang kadang disebut sebagai transseksualisme, merasa bahwa jauh di dalam diri mereka adalah orang yang berjenis kelamin berbeda dengan dirinya saat ini. Mereka tidak menyukai pakaian dan aktivitas yang sesuai dengan jenis kelamin mereka saat ini. Baiklah, saya Valen Firlani akan membacakan materi tentang faktor-faktor JIJ, yaitu yang pertama ada faktor biologis. Secara spesifik, identitas gender dipengaruhi oleh hormon. Yang kedua ada faktor psikologis. Kurang memiliki hubungan yang dekat dengan ayah dan ibu mereka merupakan salah satu penyebab anak tidak memiliki aspek-aspek maskulin dan feminim yang berhubungan dengan peran gendernya. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor lingkungan atau sosial lingkungan. Pergaulan merupakan salah satu pendorong munculnya perilaku JIJ.